Satu perikop, satu hari. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 35 sampai ayat yang ke-58. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini masih ada kaitannya dengan pembacaan kita yang sebelumnya.
Ini berbicara mengenai kebangkitan tubuh. Sebagian dari jemaat di Korintus, mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan tubuh. Karena bagi mereka ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Apalagi mereka sudah dipengaruhi oleh pandangan Plato tentang filsafat dualisme Yunani yang mengajarkan bahwa dalam hidup ini ada dua unsur, yaitu unsur material dan non-material. Tubuh ini adalah material yang kelihatan, sedangkan non-material itu adalah jiwa atau roh. Dikatakan roh itu adalah baik. Dan pandangan ini mengatakan bahwa tidak mungkin jika kedua hal ini bergabung lagi, yaitu tubuh dengan jiwa atau roh. Sehingga bagi mereka, dengan adanya kematian itu justru memberikan kebebasan bagi roh terlepas dari belenggu tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan pandangan mereka yang tidak mempercaya akan kebangkitan tubuh, Paulus kembali mempertegas, memberikan penjelasan kepada mereka. Dan saat ini dia menggunakan ilustrasi agar mereka memahami akan hal ini. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-35, di sana ada kata bagaimana. Nah, kata bagaimana ini berarti menunjukkan bahwa sebagian jemaat Korintus sedang mempertanyakan tentang cara kebangkitan tubuh itu. Kalau memang tubuh akan dibangkitkan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya tubuh yang sudah membusuk dan hancur bisa dibangkitkan kembali? Jadi mereka tidak percaya tentang kebangkitan tubuh hanya karena mereka tidak tahu bagaimana caranya seorang yang sudah mati kemudian tubuhnya dibangkitkan kembali. Ini benar-benar tidak masuk akal bagi mereka. Sehingga Paulus memberikan jawaban bagi mereka dengan menggunakan analogi dalam ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Nah, kita perhatikan salah satu ilustrasi yang digunakan oleh Paulus adalah ilustrasi tentang tanaman. Kalau kita membaca beberapa ayat ini mungkin akan membingungkan kita. Paulus sedang membicarakan tentang kebangkitan tubuh, tetapi tiba-tiba ia membahas tentang tanaman. Pertanyaannya, apa hubungannya kebangkitan dengan tanaman? Saudaraku, poin apa yang mau diajarkan oleh Paulus dalam bagian ini? Dari biji tanpa kulit dan kemudian biji kalau ditaruh dalam tanah, apa kira yang terjadi ketika biji itu ada dalam tanah? Tentu kita tidak tahu. Tetapi beberapa waktu kemudian kalau kita melihat biji yang ditanam itu, maka kita tidak akan mendapati biji yang semula ditanam itu. Tetapi apakah biji itu hilang? Tentu tidak, bukan? Apakah karena kita tidak mengetahui proses perubahan dari biji menjadi tanaman, kemudian peristiwanya tidak terjadi? Tentu tidak. Jadi dalam hal ini Paulus mau mengajak mereka untuk memiliki dasar pemikiran bahwa Allah mampu mengubah biji menjadi suatu tanaman. Meskipun kita tidak tahu seperti apa prosesnya. Nah, dengan cara yang sama, Paulus mau mengajarkan kepada jemaat di Korintus, apakah kamu percaya bahwa Allah mampu mengubah dari biji menjadi tanaman? Kalau kamu percaya akan hal ini, maka hal yang sama juga harusnya kamu percaya bahwa Allah mampu mengubah tubuh manusia. Harusnya mereka tidak mengalami kesulitan untuk memahami akan kebangkitan tubuh manusia, karena Allah yang sama yang melakukannya. Jadi saudaraku, yang menjadi kunci dalam semua proses ini adalah Allah. Dialah yang memberikan tubuh yang baru sesuai dengan yang Dia kehendaki. Jadi, jika kita percaya Allah, kita harusnya percaya bahwa kehancuran tubuh kita ini dalam kuburan tidak akan menghalangi Dia untuk menyediakan tubuh yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan tubuh kita, keadaan fisik kita saat ini, bayarannya itu adalah Kristus mati di kayu salib. Entah dia orang gagah, orang cantik, orang kurang cantik, tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, harganya sama, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kita. Oleh sebab itu, marilah kita mempercayai bahwa Allah mampu untuk membangkitkan tubuh yang telah mati dengan cara dan kuasa Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga tubuh kita ini dengan baik. Menjaga tubuh yang sudah diberikan Allah kepada kita.
apapun kondisi tubuh kita saat ini, kita punya pengharapan bahwa suatu saat, pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita akan mendapatkan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Ini pembacaan firman Tuhan untuk kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.